Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, setelah dari Sendang Setaman yang sebelah dari Setinggil tadi, saya sekarang sudah berada di arah selatan dari Pasar Modo ya. Nah, kita ambil arah ke selatan, tepatnya di Desa Mojorjo ya, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan. Nah, sendang yang akan kita telusuri pada sore hari ini masih berkaitan dengan sendang yang ada di Sendang Setaman tadi. Nah, di sini namanya Sendang Krapyak. Nah, nanti bagaimana kondisinya, ceritanya bagaimana, ayo telusuri kami. Oke kawan, jadi setelah dari saya menuju ke Sendang Krapyak. Nah, tadi alamannya sudah saya sebutkan tadi. Kita akan terus menuju ke Sendang Krapyak. Namanya Sendang Krapyak. Oke kawan, jadi inilah orang-orang menyebutnya dengan namanya Sendang Krapyak. Nggak tahu bagaimana aslinya ceritanya kok Sendang Krapyak. Nah, sini saya sudah disambut dengan beberapa pohon yang sangat besar. Ini namanya pohon trembesi, mas. Pohon trembesi. Kalau orang Jawa ngarah ini pohon slobin. Memang di tempat sejarah manapun mesti apa ya istilahnya kuwi di rimbuni pepohonan. Kok seperti itu? Nah, karena dulu setelah Mojopahit berakhir, istilahnya Mojopahit itu sudah runtuh, istilahnya lewang ngarani zaman dulu itu ada namanya Candra Sengkala, mas. Candra Sengkala itu yang berbunyi Sernana ilang kertani bumi, artinya Candra Sengkala itu sebagai penutup runtuhnya Majapahit, yaitu ketika masuk di abad ke-15 ya, abad setengah. Jadi Majapahit itu sudah runtuh di masa abad ke-15. Nah, ini makanya setelah runtuhnya Majapahit, kerajaan Majapahit di abad ke-15 tersebut, nah, pemerintahan itu akhirnya pindah ke Jawa Tengah, tepatnya di Demak, yang sekarang menjadi kerajaan Demak, yaitu sultan pertamanya yaitu Raden Fatah, dari putra dari Prabu Brawijaya. Oke, jadi setiap punden atau sendang di sini ini ada yang namanya tempat, istilahnya itu tempat meletakkan yang namanya sesaji. Nah, kita akan lihat kawan, ini namanya sesaji, tapi ini namanya takir, mas. Kalau yang jumlahnya besar itu namanya sesaji, kalau yang kecil ini namanya takir. Kita bisa artikan kawan-kawan, ini melambangkan satu kehidupan ya. Ini ada pohon pandan, nah ini ada brambang, ada bawang, ada ketan. Ketan towo, oleh wong Jawa ngarani ketan towo, mas. Ketan towo itu simbol dari seorang wali jenis Sunan Kalijogo. Disimbolkan oleh wong Jawa ngarani jenis ketan towo. Di sini juga ada kunyit. Nah, ini artinya bagaimana kawan-kawan? Artinya warga setempat itu mempersembahkan ini sebagai wujud syukur kepada Tuhan, disimbolkan seperti ini. Nah, kemudian ini ada yang namanya padi ya, ini merang ya, kalau orang Jawa ngarani merang. Merang ini melambangkan sebagai simbol makanan, karena orang Jawa itu masih berkaitan dengan Dewi Sri. Kalau wong Jawa ngarani Mbok Sri atau Dewi Pocaci atau Dewi Kemamuran. Nah, siapa Dewi Sri itu? Dewi Sri itu adalah seorang yang belajar ilmu pertanian pertama kali di Jawa, itu adalah Mbok Sri ini. Nah, akhirnya wong Jawa itu menggambarkan simbolnya yaitu merang ini, yaitu wong Jawa ngarani simbol kepada Mbok Sri. Di sini ada namanya telur. Ini telur Jawa, mas ya. Nah, telur Jawa ini melambangkan satu simbol kelahiran. Jadi ada pangan, ada simbol makanan. Di sini juga ada simbol kelahiran yang disimbolkan sebagai telur ini. Telur ini kalau nanti di ngerami ayam bisa mas, disimbolkan sini, divisualisasikan ini sebagai simbol dari kelahiran. Nah, kemudian di sini juga ada batu yang rata ya. Ini memang tempat-tempat seperti ini memang digunakan untuk melakukan ritual-ritual atau membaca doa untuk para leluhur yang ada di tempat daerah Punden Sendang Krapyak.
Oke kawan ya, jadi di sebelah timur dari Sendang Krapyak ini ada yang namanya pohon jambu. Nah kalau menurut keterangan ini namanya mas, ini namanya jambu Darsono. Jambu Darsono itu warnanya merah, tapi rasanya nggak enak, agak hambar dan sepet. Warnanya merah mas, sangat mengkuat, tapi rasanya nggak enak. Ini namanya jambu Darsono. Ini saya lihat, bisa lihat dengan jarak jauh. Saya masuk ke dalam mas. Pohon ini kalau melihat dari akar dan bentuknya ini udah berusia ribuan tahun bahkan ratusan tahun mas ini. Nah ini juga sebagai simbol dari apa mas? Alam. Jadi alam, jadi hidup di dunia kita ini, dunia manusia ini ada elemen air. Juga yang tidak kalah hebatnya yaitu sebagai pohon ini disimbolkan sebagai elemen alam agar kita bisa menyatu dengan alam. Jadi pohon jambu ini kawan-kawan, ini kenapa kok bisa sebesar ini ya? Ini cerita ya mas ya. Ini kalau cerita mistis memang ini mas. Jadi setiap ada pohon atau tempat apapun di tempat keramat, ini warga setempat atau orang lain, terutama orang Jawa, itu mempunyai keyakinan istilahnya kualat. Jadi mereka tidak berani memotong, juga tidak berani merusak, mengganggu karena apa? Nanti takut mendapat karma. Itu keyakinan masyarakat ya. Tapi apapun keyakinan masyarakat, mari kita hormati, kita lihat dengan bijaksana, kita nilai dengan bijaksana, lihat dengan bijaksana agar kita selalu bisa melihat kebesaran Tuhan. Nah ini kawan kalau nggak tahu, ini jenenge Sendang Krapyak. Bentuknya unik ya mas. Ini memanjang ya. Nah, tadi saya sudah sebutkan. Nah menurut cerita mas, di sini di tempat ini tidak tahu arah mana atau arah sana, itu namanya ada telapak kaki. Tidak tahu di sini atau di mana, saya kurang. Kiranya itu hanya ada ini dulu. Menurut cerita memang orang-orang model ceritanya itu adalah sebagai telapak dari Gajah Mada karena ukurannya itu sangat besar. Cuma saya belum pernah melihat karena ini tertimbun dengan air mas ya. Ini masih tertimbun dengan air, tidak bisa dilihat secara pasti. Mungkin kalau pastinya juga sulit mas, karena meskipun kemarau ternyata ini nggak apa ya, nggak bisa surut ya, nggak kelihatan. Nah sampai sekarang benarkah ataukah tidak batu yang bertelapakkan kaki raksasa itu ada di Sendang Krapyak ini? Yang kesulitan membuktikan karena adanya tertutup air ini loh mas, tidak bisa surut. Mungkin letaknya mungkin ada di sini atau di mana ya. Dulu pernah diceritakan seorang warga desa Mada ini, dulu ada telapak raksasa yang ditampakkan di batu sehingga menempel atau ngecap sebagai telapak kaki. Oke, cukup sekian dulu review kita tentang Sendang Krapyak yang masih berkaitan dengan Patih Gajah Mada ya. Masih ada Sendang taman tadi, juga termasuk ini adalah salah satu juga bukti jelasan dari Gajah Mada. Kita bukan melihat dari tempatnya yang kurang spesial atau kurang bagus, tapi kita melihat dari nilai sejarah yang sangat luar biasa. Oke, saya ingatkan yang belum like, comment, subscribe, monggo silakan like, comment, subscribe di Arya Sulaiman dan Desmond Elas. Terus berkarya untuk kemajuan bangsa, Desmond